Hey guys, balik lagi sama gue Ahmed. Di sini gue pengen ngomong dikit tentang ending dari series Startup. Oke, kita langsung mulai aja tanpa banyak basa-basi. Sebelumnya gue benci ngomong ini sih, tapi menurut gue endingnya berakhir dengan cukup baik. Mungkin ini bukan ending yang diinginkan oleh semua orang, especially buat tim Ji Pyong. Dan juga menurut gue ini ending yang nggak terlalu blow mind. Semua potensi dari series ini tuh terbuang sia-sia, semua simbol, semua kesamaan, semua paralelisme yang ada di series ini ya jadi terbuang aja sia-sia gitu. Untuk apa semua itu dibuat tapi tanpa makna gitu loh. Karena mungkin dengan popularitas Nam Jo Hyuk di sini, dia mungkin agak terlalu ekstrim sih kalau gue bilang. Misalkan dia pengen buat ending yang sangat twist gitu untuk tiba-tiba si Dalmi menjadi sama si Ji Pyong, jadi mungkin ya udah gitu loh. Ya mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi di sini dengan semua yang ada ini. Gue terlalu berharap sesuatu yang mencengangkan bakal ada di ending ya gitu, tapi ya ternyata ya klise bos, ya gitu aja. Hari ini gue pengen ngepoinin apa aja yang baik dan apa aja yang buruk dari ending ini. Langsung aja, yang pertama kita mulai dari yang baik dulu aja kali ya. Yang baik tuh ada dua menurut gue, buat gue ya, buat gue sendiri. Itu relationship dari si Harmony, si nenek, dengan Han Ji Pyong. Ending di apartemennya si Ji Pyong di situ tuh heartfelt banget menurut gue. Jadi kayak yang tadinya si nenek bilang kalau lu nggak usah cari gue kalau lu udah sukses dan lain-lain, tapi cari gue di saat lu tidak punya apa-apa, tidak punya tempat berteduh dan segala macam. Semua itu berubah menjadi pada saat keadaan lu baik, lu harus tetap cari gue. Walaupun lu nggak ada reason apa-apa, tetap aja datangin gue. Walaupun nggak ada sesuatu yang lu pengen obrolin, lu datang aja ke gue bakal dengerin. Di situ fuck man, I'm gonna cry. So maybe ini sesuatu yang apa ya, it's good for Ji Pyong menurut gue. Karena gimana ya ngomongnya ya, Ji Pyong itu gak punya siapa-siapa. He get nothing at first. Dia gak punya siapa-siapa, dia yatim piatu. Pokoknya dalam keadaan yang bener-bener kayak sesek banget dah, jadi kayak gitu ya. Dari yang seperti itu, dia hanya kayak, mungkin dia merasa relationship dia dengan si nenek itu hanya kayak, oke, gue berutang budi dengan lo dan gue harus berharap membayar utang. Tapi di sini semua itu berubah di ending dengan nenek ngomong bahwa lo harus tetap cari gue. It means kayak lu tuh udah keluarga gue gitu. Nah dengan itu Ji Pyong udah merasa bahwa oh, inilah kehangatan sebuah keluarga gitu loh. Dia nggak perlu berhutang budi sama siapapun gitu. Ini proper ending buat Ji Pyong menurut gue. Ji Pyong nggak perlu Dalmi, ini udah cukup sih menurut gue. Walaupun ya banyak hal-hal yang menurut gue agak dipaksakan di episode 16 ini dan terlalu apa ya, mungkin terlalu cepet kali ya. Jadi kayak di wrap up di satu episode ini, jadinya agak terasa dipaksa aja gitu. Untuk what's good yang kedua ini, menurut gue si keluarga So itu kembali lagi jadi satu utuh kembali. Itu menurut gue resolution yang bagus buat Inje Dalmi yang awalnya bareng-bareng. Kita lihat di di backstory-nya dia emang dekat gitu, tapi karena sebuah perceraian itu akhirnya memisahkan dia, dan jadinya kayak ya udah akhirnya saling membenci, dimulai dari sebuah dendam dan saling membuktikan bahwa gue tuh pilihan gue tepat, pilihan lu salah dan lain-lain. Akhirnya semuanya udah membuang ego masing-masing dan kembali menjadi satu keluarga gitu. Dimulai dari ibunya yang
udah minta cerai ke bapaknya, akhirnya tinggal sama Harmony. Dan setelah itu Inje yang sebenarnya dia itu nunggu si surat apa namanya pembatalan adopsi itu untuk bisa ketemu nenek, walaupun jadinya terlambat gitu. Mungkin si Inje tidak melakukan itu lebih cepat karena mungkin dia malu, seperti yang dia bilang kan, dia terbebani oleh margawan itu kan, karena dia masih bawa nama si bapak tirinya itu. Menurut gue ini ya udah gitu, semuanya balik lagi. Keluarga Shaw tuh utuh kembali kecuali si bapaknya ya, si Iron Man ya. Jadi ingat, it's okay not to be okay. Oke. Buat gue yang bagus cuman dua hal itu sih. Oke, kita lanjut ke what's bad, what is gone wrong in this ending. Yang pertama, ini cinta segitiga ini tuh terlalu lama menurut gue. Kalau emang misalkan Dosan dan Dalmi itu udah bakal kekeh bareng-bareng gitu, kenapa ini harus di drag out sampai ke episode 15, dimana di time skip masih seperti apa ya, seperti seakan-akan ada harapan untuk Ji Pyong. Di episode 14 pun juga masih fana, menurut gue masih nggak jelas, masih ngambang di mana-mana. Dan akhirnya di episode 15 di situ Ji Pyong ngomong sama si Dosan bahwa tangan besar lo ini mengalahkan kenangan kita. Di situ menurut gue ya nggak make sense aja sih. Menurut gue itu kayak, kenapa sih lo harus menunda ini sangat lama gitu. Karena di sini jadinya Ji Pyong itu kayak hanya alat yang buat menyambungkan semua cerita ini gitu. Kayak ya ini Ji Pyong buat nemuin si Dalmi Dosan, Ji Pyong yang memulai segalanya dan segala macam. Ji Pyong tuh yang seperti gue bilang kemarin, bahwa Ji Pyong itu semuanya bermuara sama Ji Pyong, karena Ji Pyong itu kayak jangkar dari semuanya, kayak semua itu nggak akan nyambung kalau nggak ada Ji Pyong. Jadi sangat disayangkan karakter dengan potensi sebesar itu hanya menjadi sebuah alat untuk memuaskan Dosan dan Dalmi. Ya, yang kedua, menurut gue ini apa yang terlalu, ada satu hal yang dipaksakan menurut gue. Tiba-tiba di episode 15 ke atas, 15 dan 16, tiba-tiba Dosan menjadi seseorang yang good boy. Gak tahu kenapa ada sebuah kontras di situ. Yang tadinya kayak kanak-kanakan dan lain-lain, tiba-tiba jadi baik sama Ji Pyong dan segala macem. Mau bawain Ji Pyong makanan, terus tiba-tiba juga pas yang mau dikasih invest dia seakan-akan kayak lebih mature. Itu menurut gue aneh, karena sekarang gini, di saat lu time skip 3 tahun itu, Dosan menurut gue gak ada perubahan sama sekali. Pas dia pulang, dia masih menjadi raging boy yang ya, kayak apa ya, ya cinta buta yang anjing lu cewek gue nih, bla 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 kayak gitu loh. Terus tiba-tiba di episode 15 dia jadi dewasa. Fuck man, itu kayak nggak masuk akal coy. Ya itu kayak dipaksain aja nih menurut gue ya. Mungkin dia tahu penggambaran Dosan di sini udah sangat buruk di mata viewer, dan dia ingin menyelamatkan itu di resolusi ending ini. Jadinya ya seperti terlalu dipaksakan gitu. Lanjut yang ketiga, akhir dari cerita si surat, scene di rooftop yang tiba-tiba si Ji Pyong ketemu sama Dalmi di lift, dan tiba-tiba mereka ke rooftop tanpa ada apa ya nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba udah ada scene di rooftop. Dan terus si Ji Pyong bilang, gue tahu lo mau ngomong apa, pasti lo nggak usah ngomong terima kasih dan nggak usah ngomong minta maaf. Dan tiba-tiba ya dari situ si Ji Pyong bilang, terima kasih karena lo udah jadi penghibur gue 15 tahun yang lalu.
di situ kelihatan banget Ji Pyong menahan semua perasaannya untuk nge-let go si Dalmi dengan pura-pura kuat dan lain-lain. Dan Dalmi tidak mengeluarkan sepatah kata apapun sampai akhir. Tidak ada komentar sama sekali tentang si surat ini. Jadi apa ya, surat ini krusial menurut gue, tapi surat ini nggak dapat proper ending. Jadi ya udah gitu, surat ini cuma kayak pengen nganterin si Dalmi untuk ketemu si Dosan yang asli gitu loh. Kayak cuman ya udah, nggak ada aspek penting dari surat ini gitu loh. Jadi nggak perlu di highlight, kan toh udah juga dilupain kok suratnya, udah nggak penting juga kok buat Dalmi, kenapa masih harus dibahas gitu. Iya gak sih? So itu beberapa poin dari gue yang gue tangkap sih. Gue bakal merindukan saat-saat seperti ini di mana gue berdiskusi sama bini gue, ngomongin teori-teori baru, gue scrolling Reddit page, nyari argumen-argumen orang, teori-teori orang di sana, dan gue rangkum kayak oh gue setuju sama ini dan segala macam. That was such a great experience there. Gue suka ngobrol, gue suka berdiskusi. Jadi ini sangat gimana ya? Ini satu-satunya drama yang baru gue tonton dan gue attach sama si second leadnya, dan gue nggak pernah sampai ngeliat acting seseorang aktor K-drama yang sebrilian ini gitu. Jadi thank you banget buat startup udah membesarkan nama Kim Son Ho di sini. Terima kasih juga buat tim Han Ji Pyong yang udah kompak banget buat ngedukung, walaupun kemungkinannya itu tidak ada, hampir nol gitu. Tapi kalian tetap ngedukung dan keren sih solidaritasnya. Terima kasih juga buat penulis drama ini, Park Hye-ryun, dan tim marketingnya, karena kalian membuat sebuah promosi, dan ini menurut gue sih sebuah fenomena ya. Jadi lu membuat konflik di antara viewer, dan semakin banyak orang yang membicarakan ini dan berdebat, drama ini bakal semakin naik. Jadi menurut gue ini termasuk strategi marketing mereka untuk membuat kita saling bertengkar antara tim Dosan dan tim Ji Pyong. So semua orang akan ngomongin dan exposure-nya bakal besar buat drama ini. Jadi penontonnya akan lebih banyak dan bakal lebih banyak dicari tahu oleh orang banyak. Gitu aja. Gue minta maaf misalkan ada kata-kata gue yang menyinggung perasaan atau tidak enak didengar. Juga terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Oke, gue Ahmed pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa juga komen dan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Gue Ahmed pamit undur diri. Bye bye.